Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kedatangan kita di kali ini yang menjadi sebuah rutinitas satu kali dalam sepekan, fardhu ain hukumnya bagi kita melaksanakan di dalam ibadah salat fardu Jumat. Datang dari berbagai arah, datang dari berbagai penjuru, bahkan datang dari berbagai bermacam problem dan masalah. Disatukan Allah kita oleh Allah di rumah Allah yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tentunya dalam rangka berubudiyah sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan bermacam ragam kita yang datang, arahkah itu, tempatkah itu, keadaan, situasi dan kondisikah itu, setelah ini kita ikhlas melahirkan dari lubuk hati kita yang paling dalam menjadi seorang hamba Allah yang mukhlis, dimudahkan oleh Allah hendaknya setiap urusan kita habis ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu kita hendaknya, diberkahi setiap kegiatan, langkah, tindak tanduk dan perbuatan kita. Sebagai bahan barometer kita, fakir qabla an ta'zimah, tak terlepas dari sebuah berpikir. Bapak saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa di putaran yang ke-11 Muharram kita kaum muslimin. Kalau kita berbicara Muharram di dalam Islam itu kan adalah bulan tahun baru hijrahnya orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Ini identik kita berbicara hijrah. Tahun hijrah
meninggalkan tahun yang lama, memasuki tahun yang baru. Tapi banyak di antara pemikir-pemikir yang lahir di sini mengartikan ketika pindah dari suatu tahun yang lama kepada yang baru, bermacam muncul pada diri kita pentafsiran-pentafsiran terhadap apa yang dia alami. Akan ada yang disebut ulang tahun, pindah dari umwasiko pindah ke umwasinan, bangga dirayakan. Hakikatnya enggak, kaum muslimin. Siapa saja orangnya, ketika dia tahun itu sudah pindah secara tidak langsung, secara keseluruhan, usiakah kita, masakah kita, jabatankah kita, sudah berkurang jatahnya. Bahasa awaknya jatah itu mulai kurang untuk menghirup udara segar di permukaan bumi. Nah, ini mudah-mudahan kalimat ini menjadi sebuah renungan buat kita. Jadi kalau ada ulang tahun silahkan kita syukurilah dengan sesuatu yang lebih tarbawiyah, dengan yang bermanfaat. Karena hakikat sesungguhnya hijrah itu adalah kaum muslimin rahimakumullah, terkhusus kepada kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah menghirup udara segar tadi di sisa-sisa kehidupan kita ini. Bagaimana caranya memupuk diri kita ini kembali, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah ini, kepada hal yang lebih bermanfaat, agar lebih bisa mendapatkan sebuah kesuksesan. Itu betullah yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya tadi, kaum muslimin. Jadi dalam rangka waktu yang sesingkat mungkin, dalam rangka mencari bahan usia takwa sebagai perenungan untuk kita, itulah yang dimaksud oleh Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Tanzur itu kan asal kata dari nazar, melihat. Cari tafsirannya, perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan, Bapak kaum muslimin? Awak hidup kan ada dua, yang sudah kita lewati, yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita amalkan. Yang keduanya yang akan kita lewati. Yang akan kita lewati itu nak tahu. Apakah setelah ini awak mulai mendengarkan usia takwa di sini, khatib sedang khutbah di atas mimbar, kita perhatikan, bisa. Tapi gak ada di antara kita yang bisa menjamin hidupnya setelah keluar dari masjid ini. Tidak. Nah, itulah yang disebut nanti oleh Allah di dalam firman yang lain, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Buah-buah pekerjaan yang kita lakukan harus kita perhatikan. Kembali kita ke firman Allah. Jadi Allah menyuruh kita, perhatikanlah apa-apa yang akan kita buat demi untuk masa depan kita. Masa depan kita bukan untuk awak kalau tua sendak apa. Bahkan kita duduk di sini penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kekhusyukan, mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah. Ini untuk cikal bakal kita di akhirat nanti. Tabungan awak untuk akhirat awak besok. Nah, ini yang perlu kita renungi. Hakikatnya kita masuk kepada tahun baru hijrah, silakan peringati, tapi lihatlah makna di belakang. Bagaimana caranya ketika Allah masih memberikan sisa-sisa kehidupan untuk kita, bisa kita pergunakan di kesempatan-kesempatan akhir. Makanya tidak salah kalimat tadi muncul fakir qabla antazima. Apapun bentuknya. Terlebih lagi pada saat-saat sekarang ini, media sudah semakin canggih, teknologi sudah semakin modern. Kalau kita tidak hati-hati kaum muslimin, kita bisa tertipu olehnya. Itulah kita dunia.
Nah, berbicara tentang kesuksesan, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sambil mulai ulang kaji awak. Rasulullah di suatu sisi 3 modal yang perlu kita ingat. Yang pertama, koyo lamar rasul hijrah, pindah, artinya merubah grafik kita yang selama ini rendah, sekarang kita berangsur-angsur bagaimana naik. Bukan untuk dunia saja, tidak. Selama ini kita terpicu untuk bagi dunia kita, caranya ekonomi yang lebih tinggi. Taraf ekonomi kita lebih daripada yang lain, itu kan masih dunia. Tapi sekarang kita juga harus pikir bagaimana akhirat kita. Sukses yang pertama, ati Allah. Taati Allah. Bahkan taati Allah ini suruhan dari Allah. Ati Allah wa ati ar-Rasul. Berbicara kita tentang taat, dekat orang itu dengan takwa, Pak. Jadi kalau orang sudah takwa, bagaimanapun sempitnya dia, bagaimanapun butuhnya dia, nyon akan memakai istilah mohon maaf, tanpa menyebut suatu objek, tanpa merendahkan istilah tua-tua orang tua kita ndak. Kan ada istilah dawa sikopai makanan tinggal, tak kalok makanan jago. Nah, kemudian tidak mengguntingnya dalam lipatan. Dia nggak bakal pakai istilah seperti itu. Kenapa? Dia tahu dimanapun dia berada, pengawasan orang lain mungkin buta, tapi pengawasan Allah melingkupi seluruh alam. Dia nggak bakalan nyolong punya orang walaupun dia sempit. Dia nggak bakalan ngambil punya orang walaupun kesempatan ada. Dia nggak bakalan menikam, nggak minum, menyelam sambil minum air, tidak. Karena dia tahu Allah selalu mengawasi. Begitu saking dahsyatnya tingkat takwa ini, Pak. Surah Allah berapa sering tuh nyuruh kita amanu takwa, amanu takwa. Ingin puasa kita dipanggil dulu oleh Allah amanu, iman. Setelah itu takwa. Ingin kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, amanu, dipanggil juga amanu. Orang yang beriman, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang takwa. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, saking perlu dan pentingnya takwa, Rasul di suatu sisi pun juga sampaikan, iringilah perbuatan buruk yang sudah pernah kita lakukan itu dengan takwa. Di dalam riwayat hadis Ad-Dailami wa Tirmizi, apa kata Rasul? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau selama mungkin awak lagi sadar, ya enggak Pak, pernah berbuat maksiat dosa. Ini sadora adoh itu tuh Pak. Sebejat apapun orang, sebrutal apapun dia, selesai ia melakukan perbuatan maksiat, setetes kesadaran tuh aduh dinyo tuh. Coba lah indok manuangan. Pasti ada unsur penyesalan yang sedikit tuh ada pada dirinya. Kembali kepada hamba yang bersangkutan. Jadi kecil Nabi kalau pernah awak rasa berbuat jahat, zolim, taraso doa itu. Kalau awak langsung minta ampun sampai minta ampun, perbanyak juga lah berbuat kebajikan. Contoh, walau bebek dosa gua, suka menyakiti orang, awak ada rezeki, berusahalah kita berinfak, bersedekah. Senyum pun juga bagian dari sedekah. Tabassumaka ila akhuka laka sedekah. Pertama, kedua, kita singkat aja sedikit lagi, Pak. Yang kedua, dalam hal ini bagaimana untuk mendapatkan kesuksesan tidak dunia saja bahkan akhirat kejarannya? Qiraatil Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Bahkan 2 bulan yang lampau usia takwa kita tentang Al-Quran. Sekarang nggak ada lagi mungkin hujah bagi kita tidak bisa baca Al-Quran. Terjemahan ada. Hanya tinggal kitanya saja lagi. Gambarnya seperti ini kaum muslimin rahimakumullah, hamba Allah yang masih malas-malasan saja juga mau baca Al-Quran. Persis seorang hamba yang berjalan di malam hari, medannya dia tidak tahu, lokasinya dia tidak tahu, pai ke tampek itu baru pertama belum, senter aduh,
tapi tidak di pembunuhan. Persislah seperti gambaran itu, orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Kenapa? Jawabannya ada di firman Allah surat Al-Baqarah. Lihat, hudal lil muttaqin. Bagaimana mungkin orang mendapatkan takwa sedangkan Al-Quran tidak mau dia pelajari, tidak mau dia baca. Mudah-mudahan setelah ini kita kembali bangkit semangat kita untuk menggemari qiraatul Quran dan mempelajarinya. Terakhir, ati'ur Rasul. Taatilah Rasul dimanapun kita berada. Kalau orang sudah taat kepada Rasulullah, jangankan orang akan menghina Rasulullah, dia pun akan bela mati-matian sebagai bentuk cintanya kepada Rasul. Salah satu bentuk tanda orang-orang cinta kepada Rasul, dia berselawat itu sering. Fahamannya itu dengan mudah. Ada banyak karajo suntuk kepalanya berselawat. Salatullah, salamullah. Apa saja, yang penting melakukan hal yang lebih bermanfaat. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak tahu hidup ini kapan berakhirnya. Yang jelas dalam hal ini sebagai bahan bekal untuk kita mendapatkan sebuah kesuksesan. Sekali lagi, bukan saja kesuksesan dunia, bahkan untuk akhirat kita. Mari kita perdalam yang 3 tadi. 3 poin tadi sebagai bahan usia takwa yang akan kita bawa dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil khusr lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وسيرهم على معاند رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.